Jadi dalam setahun dari 2017 ke 2018 itu ada lonjakan penonton yang sangat luar biasa. Berarti kepercayaan dari penonton terhadap film Indonesia ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya ini berakhir, tentunya penonton walaupun dengan kondisi yang saya utarakan tadi, tentunya akan kayaknya langsung sih menonton bakal film kangen Indonesia. sih, Mas. Kayaknya Iya. bakal kangen sih pas ini udah selesai gitu, kayaknya bakal kangen, gue pengen ke bioskop, gue pengen nonton deh. Yes, nah this is good. Lumayan ya. Lumayan. Oke kok, dengan background yang warna agak ungu-ungu dikit gitu, ada ambience-nya gitu. Kayak lagi di mana gitu. So, aku sebenarnya hari ini tuh pengen ngobrolnya kita santai aja. Seru-seruan, tapi juga pengennya yang nonton ataupun yang denger juga ngerasa, okay, there's hope for us. Jadi yang susah nggak cuma kita doang atau mereka doang gitu. Tapi di setiap lini apapun sekarang juga lagi susah, lagi ngerasain, you know, with this current situation, pasti kan pada bingung. So, I want to ask you gitu, as a filmmaker, gimana? Ya, tentunya sama halnya dengan industri lain ya, semua terkena dampak, film juga terkena dampak. Sebagian orang mungkin di industri film, sebagaimana halnya sebagian orang di industri lain, ada yang lebih beruntung, masih punya tabungan, masih bisa punya pemasukan, tapi mungkin ada sebagian lagi yang kurang beruntung, yang sangat terkena dampak, tidak ada pemasukan, karena mungkin contohnya para pekerja film yang harian ya, mereka mungkin karena nggak bisa syuting, jadi mereka nggak bisa dapat masukan. Sebenarnya nggak terbatas dari kru yang bawah sebenarnya, maksudnya bahkan beberapa sutradara yang mungkin dia bekerja sekali dalam 2 tahun karena nggak sempat syuting, seharusnya sudah waktu syuting tapi nggak syuting, tapi mereka juga akhirnya ya terkena dampak juga. Ini ya, kemarin aku sempat ngobrol sama Mbak Upi, harusnya Mbak Upi kan mulai syuting nih kan, April ini kan, Sri Asih gitu. Sama. Jadi aku, Upi, Ocha itu satu geng, seharusnya meeting sama tanggal 15 April. Jadi sama-sama 15 April kita mulai. Barengan, tapi kita semuanya ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton di luar sana tuh berpikir kayak, tapi kan sutradara, tapi can you imagine, ini 3 sutradara. Artinya di dalam satu produksi itu mungkin ada 100 lebih kru yang mungkin kerjanya juga dibayar sebagai ada yang harian, juga ada yang project. Bahkan ya project itu bisa 6 bulan kan sebenarnya dengan bayaran. Kayak misalkan sutradara itu kan dibayarnya per project. At least satu project itu kan durasinya 6 bulan. So, when you're not working now, it means juga ada ratusan orang yang nggak kerja, nggak berpenghasilan, and sebagai sutradara juga, ya automatically juga pasti ke pending dong itu uangnya. Jadi susah juga dong, Mas. Pending sebenarnya. Jadi ya masing-masing tentunya dengan skala sesuai dengan bagiannya juga merasakan dampak. Cuman ya sekarang banyak produser yang sudah membayar kru-kru yang ada di dalam sebuah proyek bulanan gitu. Jadi mereka yang seharusnya hanya baru menerima fee kalau misalnya syuting sudah mulai, tapi sekarang ada kebijakan dari beberapa produser, mereka menerima fee mereka bulanan, itu juga ada. Dan kebetulan karena para pekerja film ada asosiasinya, kita punya sekarang lebih dari 13 asosiasi, bahkan bukan cuma sutradara, penulis, produser, tapi bahkan seperti Astrada aja, asisten sutradara juga sudah punya asosiasi gitu. Dan masing-masing asosiasi ini sedang memikirkan bagaimana cara untuk membantu para kru yang paling terkena dampak. Misalnya dari ICS, Indonesian Cinematographer Society, mereka juga sedang mengadakan fundraising untuk membantu kru-kru harian gitu. Terus IFDC atau Asosiasi Sutradara juga akan segera memulai
online courses dalam penyutradaraan. Nanti siapapun yang mau ikut bisa berdonasi, tidak dibatasi jumlahnya, dan hasilnya nanti akan diberikan kepada kru yang paling membutuhkan gitu. Jadi ya mudah-mudahan inisiatif-inisiatif ini akan berjalan, dan setidaknya mungkin dari segi jumlah tidak begitu banyak, tapi memperlihatkan bahwa ada solidaritas di antara para pekerja film, dan ini bagus sekali untuk bisa tetap membuat kita semangat terus gitu. Amin, amin, mudah-mudahan. So, artinya kan ini berarti 3 produksi yang nggak cuma 3 sih. Yang kita tahu, misalkan Mas Ocai, Mas Joko, sama Mbak Upi terbengkalai. Maksudnya pasti di luar sana banyak juga produksi yang stop gitu. Terus ke depannya nih, let's say kita nggak pernah tahu berapa lama ini akan berlangsung gitu. Mungkin syukur-syukur, mudah-mudahan Lebaran pun paling bisa mulai normal lagi gitu. And then kalian akan memulai lagi itu langsung atau ada jet lag-nya dulu nih atau gimana nih, Mas? Kalau dari segi jumlah, tentunya dalam setahun kita diperkirakan ada sekitar 170 produksi film ya. Jadi kalau misalnya ada 170 produksi film, tentunya setiap bulannya itu ya kira-kira ada sekitar kira-kira 17 kali ya, 17 produksi. Jadi kalau misalnya kita stop 2 bulan aja, mungkin bisa sampai dengan 34-35 produksi film yang terhambat gitu. Dan memang kemarin banyak sekali produksi yang sudah either sedang dalam tahap persiapan atau sedang produksi syuting, mereka juga menghentikan produksi mereka. Kalau sampai kapan ditanya, artinya semua orang nggak tahu, nggak ada bakal kita bisa syuting lagi. Tapi kalau misalnya dilihat dari situasi sekarang ya, di mana kita sekarang mungkin ada sebagian wilayah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar, tapi itu juga tidak merata gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau menghambat atau meratakan kurva penyebaran virus coronavirus COVID-19, semuanya harus secara serentak untuk buat ini berhenti gitu. Saya nggak tahu keputusan pemerintah, mungkin ya belum bisa dinilai apakah berhasil atau tidak. Kita juga data tidak seperti di luar, bisa dilihat kurva setiap saat. Memang ada beberapa pihak yang membuat data, tapi pengolahannya juga tidak available ke publik gitu, jadi nggak tahu. Tapi kalau misalnya saya perkirakan kita mungkin akan bisa syuting ya. So far beberapa produksi ini memperkirakan akan bisa syuting lagi di bulan Juli. Jadi sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan lagi kita akan tetap tidak bisa produksi film. The soonest kita perkirakan bisa produksi lagi tanggal 1 Juli. Kalau misalnya kita sudah diperbolehkan untuk syuting atau secara penilaian kita, mungkin pemerintah bilang udah oke, tapi kita lihat mungkin belum oke. Tapi kalau kita mengira ini sudah safe, kita akan langsung produksi sih. Karena sekarang juga misalnya produksi aku, produksinya Upi, Ocai, dan produksi lain masih tetap mencicil praproduksi gitu. Meeting masih terus dilakukan. Ada mungkin karena kita juga tidak bisa menyuruh para pekerja film bekerja terus dalam waktu yang panjang, tidak tahu kapan berhenti. Jadi mungkin kita hentikan praproduksi, tapi secara informal kita masih terus meeting gitu. Masih secara kreatif, cara pembedahan misalkan kita ngebahas masalah skrip gitu, terus skrip betul, masih reading, iya masih reading, kita masih bisa bikin desain. Beberapa masih reading. Nyicil nggak apa-apa. Readingnya Zoom dan online gitu dong, Mas? Zoom ya, dari online. Tapi kalau pun kita bisa syuting, kita juga harus melihat bagaimana kesiapan dari bioskop kan, karena mau nggak mau kita produksi film, pasar utamanya Indonesia masih bioskop. Jadi kalaupun kita bisa industri bioskop bisa mulai lagi, tentunya akan dibutuhkan beberapa saat sampai publik merasa aman untuk pergi ke bioskop. Mungkin kalau misalnya bioskop dibuka, misalnya akhir bulan Juli,
Iya, iya. tentunya tidak akan langsung orang berbondong-bondong ke bioskop karena Iya masih sih. trauma dan Iya, sebagainya. benar Jadi benar mungkin benar benar. masih memakan waktu mungkin sebulan ya Lun setelah Benar, dibuka. Jadi bakal benar ada benar benar. jarak gitu. Dan Jadi ya jadinya secara bisnis juga hitung-hitungannya juga mesti kayak dipikirkan juga gitu. Misalkan oke, let's say semua kembali dibuka. Terus trauma masih ada. Secara misalnya kita produser juga kan kita harus lebih hati-hati dong untuk produksi, iya, untuk kapan iya, tayanginnya segala macem gitu. iya, iya, Dan ini mungkin sebenarnya lebih berdampak lebih lama lagi di industri seni ya sebenarnya. Karena kan kita kan crowdfunding ya sebenarnya kan. Kita untuk iya, mendapatkan bisnis itu jalan, crowd-nya harus banyak dulu gitu. iya. Oh, mungkin Eh, akan ya implikasinya ya, akan sangat luas ya. ya, Selain kita akan melihat kesiapan publik untuk kembali ke bioskop rame-rame berkumpul di suatu tempat untuk menonton film, kita juga mau melihat imbasnya dari segi misalnya sekarang film film Indonesia tentunya kalau misalnya ditayangkan masing-masing punya saingan sesama film ya, Indonesia sendiri ya, atau saingan dengan film-film blockbuster dari Hollywood gitu. right. Film-film blockbuster dari Hollywood yang tadinya diputar summer di Amerika, Ya, jadi mulai bulan betul Mei, kan. Juni, Juli itu dari April ya, April, Mei, Juni, Juli mereka punya summer blockbuster yang akhirnya mundur, yang Ya, tadinya slotnya lebih uh, menguntungkan buat film Indonesia karena mungkin persaingan film blockbuster nggak banyak, ya, ternyata mundur juga gitu. Jadi walaupun ya, nanti ya, kita ya, ya, mundur ya. penayangan, semua orang juga filmnya mundur. Jadi secara individu film per film juga mesti dilihat lagi bagaimana nanti Benar. daya saingnya gitu. Tapi Mas gini deh, anggap aja lah berandai-andai gitu. Misalkan mungkin nggak sih semuanya dilakukan, oke, let's say produksi mulai jalan lagi nih dengan keterbatasan, misalkan kru harus dikurangin atau ya banyak protokol yang mesti kita ikutin let's say gitu. Oke, barang nih Ya. jadi. Tapi maksudnya kan sekarang kalau kita bicara soal online ini kan juga lagi laku-lakunya gitu. Maksudnya bisa nggak sih film utama gitu, terus ya udah deh jual online aja dulu deh sementara gitu. Kan I mean Tergantung karena setahu saya kalau misalnya kita ngomongin OTT platform ya ya, seperti yang lokal sekarang ada beberapa ya, pemain Hook baru aja ya, ya um, agak bangkrut. baik. Terus masih ada beberapa seperti iFlix, GoPlay, View dan sebagainya. Mereka misalnya kita produksi tentunya tidak bisa mengandalkan OTT platform selama ini Right. karena setahu saya yang paling mahal itu satu film yang ditaruhkan oleh OTT platform itu sekitar misalnya 3 miliar atau 3,5 miliar. That's the top. Like itu yang paling tinggi banget gitu. Sedangkan kita Sedangkan tahu sendiri kalau produksi misalnya ya, ya, ya. kalau misalnya produksi film sekarang 3 miliar sudah dianggap sebagai film yang low budget Agak gitu. budget sih, ya benar. Iya, jadi kalau misalnya kita mau menjual ke OTT platform only agak susah, kecuali nanti Benar. misalnya OTT platform berpikir bahwa, hey ini mungkin kesempatan kita untuk menarik viewership karena bioskop berkurang, jadi kita bisa membayar lebih kepada film Indonesia. Mungkin bisa, tapi juga tidak akan, saya rasa tidak akan sebesar budget film Indonesia yang sekarang. Sekarang rata-rata tuh 8 miliar ya. Minimal Satu film sekarang budget Indonesia. film Indonesia 8 miliar. Bukan minimal, tapi film yang sekarang proper gitu sekarang 8 miliar gitu. Dan ini akan sulit untuk hanya mengandalkan dari OTT platform. Jadi masih kita mengandalkan bioskop gitu sih. Aduh, gitu. So, oke, dengan situasi kayak gini, kan Mas Joko juga penulis, Mas Joko juga sutradara gitu. Ada ide gila nggak, kreatif apa yang kira-kira lahir dari pandemik ini yang mungkin akan menjadi gebrakan dari Joko Anwar? Kalau ide dari rumah semua masing-masing gitu. Kalau ide gebrakan sih nggak ada ya, tapi mungkin bisa di explore mungkin cara bercerita yang lebih berbeda menyesuaikan dengan pandemi ini. Tapi saya nggak yakin ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat membantu gitu. Mungkin kreativitas beberapa individu bisa bikin. Kemarin saya lihat
ada beberapa teman-teman dari Komika membuat beberapa acara kolaborasi antara mereka untuk platform yang lebih sederhana gitu. Mereka bisa berkolaborasi dari rumah mereka masing-masing. Tapi untuk film saya rasa tidak akan bisa menjadi sesuatu yang agak susah karena kalau biasanya kan kita bercerita karena kita ingin bercerita, terus skenario-nya jadi, kita mencari lokasi, dan semua hal akan menyesuaikan ke kebutuhan skenario gitu. Sekarang kita mencoba untuk membawa cerita dengan keterbatasan. It can be something interesting kalau misalnya ada kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu, tapi untuk membantu industri enggak sih. Gitu. Untuk saat ini kira-kira let's say this last lebih lama dari yang kita pikirkan. Kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk supaya industri ini nggak tiba-tiba langsung jadi mati suri lagi gitu? Dia Kalau idea gitu, kira-kira gimana, Mas? Sekarang tergantung kapan kita bisa mulai aja sih, karena jadi intinya sekarang semua bergantung sama ini kapan selesainya gitu dan bisa mulai betul karena gitu. Betul, mati suri itu terjadi, mati suri film Indonesia misalnya di tahun 90-an itu terjadi karena penonton kehilangan kepercayaan terhadap film Indonesia gitu. Kita hanya memproduksi film-film. Jadi dulu tuh kita tahun 80-an industri film kita cukup baik secara industri secara bisnis. Tapi kemudian pada saat itu kita nggak punya saingan loh. Jadi kita cuma menonton dari bioskop atau dari TVRI karena TV cuma satu channel gitu. Dan kalau misalnya setua aku kan tahu bahwa dulu itu bikin menonton film di TV nunggu akhir pekan, ada film akhir pekan gitu. Terus tiba-tiba di akhir tahun 80-an, awal 90-an ternyata muncul TV-TV swasta kayak RCTI, SCTV, Indosiar, dan mereka memutar film-film dari mana saja termasuk dari Hollywood secara gratis gitu. Tiba-tiba penonton melihat, oh ternyata ini film-film luar bagus-bagus ya, kenapa kita harus nonton film Indonesia yang tidak bisa memenuhi demand kita akan mereka saat itu gitu. Betul, production value yang baik, cara bercerita yang baik gitu, sehingga penonton meninggalkan bioskop untuk nonton film Indonesia, mereka nggak nonton film Indonesia lagi di bioskop, mereka bergeser ke TV gitu. Dan somehow filmmaker kita tidak mampu untuk mengikuti demand dari penonton yang tiba-tiba terjadi seperti revolusi taste in films gitu di akhir 80-an awal 90-an. Sebenarnya jadinya it's a good thing, tapi it's a bad thing for the industry gitu loh. Betul. It's a good thing, taste cara kita tuh naik, tapi kita industrinya nggak siap dan nggak dilengkapi dengan knowledge gimana untuk naikin taste-nya. Betul. Jadi what I'm saying, kita nggak akan mati suri karena sekarang film Indonesia sedang golden era tahun 2019. Kita menjual 52 juta tiket untuk film Indonesia. Demikian juga tahun sebelumnya, tahun 2018. Tahun 2017 kita hanya menjual tiket sekitar less than 40 million. Jadi dalam setahun dari 2017 ke 2018 itu ada lonjakan penonton yang sangat luar biasa. Berarti kepercayaan dari penonton terhadap film Indonesia ini sedang tinggi-tingginya. Jadi kalau misalnya ini berakhir, tentunya penonton walaupun dengan kondisi yang saya utarakan tadi, tentunya akan langsung menonton film Indonesia. Kayaknya bakal kangen sih pas ini udah selesai gitu, kayaknya bakal kangen, gue pengen ke bioskop, gue pengen nonton deh. Malah maksudnya aku juga berpikirnya gitu. So, last question, udah berapa cerita selama pandemik ini? Berapa banyak cerita yang udah skrip deh? Aku dari mulai bulan lalu tuh aku tentunya skenario untuk syuting bulan April tadinya itu selesai. Terus selama pandemi aku menyelesaikan satu skenario. Terus sekarang lagi menulis satu skenario lagi. Aku juga mulai menulis novelku gitu. Karena gini, mungkin bagi sebagian orang ya kita tentunya nggak bisa memaksa semua orang harus aktif. Banyak yang bilang lo nggak bisa maksa orang lain aktif karena mereka juga mencoba untuk coping with this new situation yang mereka nggak pernah alami sebelumnya. Semua orang juga nggak pernah mengalami. Tapi yang aku alami adalah aku tadinya
2 minggu pertama tuh stres tuh Lun. Jadi kayak, kayak Ya bingung. sampai Aku merasa juga, Mas. Aduh, 2 minggu pertama secara itu kayak denial gitu nggak sih, Mas? aku secara fisik sakit. Jadi kayak karena terlalu paranoid gitu. Jadi Parno. kayak apa aku sesak nafas ya apa segala macam sampai ya aku sesak nafas nih apa segala macam gitu. Jadi betul-betul paranoid banget. Tapi aku terus mencari kesibukan untuk melupakan apa namanya? Karena kalau misalnya nggak ada kerjaan, aku baca media sosial, baca berita dan tentunya berita semuanya berita Tambah stres buruk ya, nggak sih, berita Mas? yang menyenangkan itu sangat jarang gitu. Jadi Ya, ya, ya. aku berpikir, oke, aku mau cari kegiatan gitu. Tapi ternyata juga enggak, masih tetap berpikir yang negatif. Tapi what I did, kemudian aku bikin schedule. Aku bikin schedule, aku bangun 5:30 misalnya. Ya, 5:30 sampai jam 7 aku ngapain? Bikin ya, sarapan, ngasih makan my dogs, ya, terus dari jam 7 sampai jam 8 olahraga apa segala macam. Jadi ya. dan coba aku secara disiplin ikuti gitu dan ternyata itu membantu banget. Jadi Benar, kalau misalnya kita berpikir gue cari kegiatan supaya nggak terlalu benar, stres, benar, benar. cari kegiatan aja fine. Tapi kalau misalnya kita punya schedule, ini tentunya nggak berlaku buat semua orang ya. Aku juga punya schedule loh, Mas. Iya, which is good. Maksudnya bikin acara seperti ini kan berarti kan Walaupun sini-sini kamu doang bikin. loh. Dapur, ruang tamu, kamar, udah selesai. Ya, tapi kan berarti kan kita bikin appointment sama Exactly. orang jam berapa Ya, gitu. ya. So I think it's a good thing gitu. Tapi kan, I mean, for Mudah-mudahan. you, I think buat siapapun yang di dunia kreatif sekarang ini nih lagi bisa dibilang ini nih benar-benar kita lagi diseratkan banget. Tapi jangan berarti imajinasi kita, especially for you are a writers gitu. Jadi mungkin banyak banget cerita-cerita dari kegilaan dunia saat ini bisa menjadikan inspirasi gitu. So, one last thing, Mas. Semangatin dong di luar sana, mungkin ada yang filmmaker lagi, anak-anak yang lagi sekolah, ada yang lagi mau jadi penulis, ada yang mau jadi ini. Tiba-tiba lagi semangat-semangatnya belajar tentang film, kejadian seperti ini. Atau bahkan juga yang lagi, kan biasanya akhir-akhir sekolah gitu suka, apa namanya itu? Kok jadi lupa deh, kebanyakan mikir. Yang tugas lapangan gitu, yang tugas lapangan harus melakukan apalah tugas lapangan di lokasi syuting atau gimana, tiba-tiba ganti semua. Give them some semangat supaya mereka juga nggak patah semangat lah dengan cita-citanya mereka. Tentunya semangat seberapa besar pun orang lain berusaha untuk membuat kita semangat, kalau misalnya kita tidak mencoba untuk semangat, agak susah juga. Dan tentunya kita nggak bisa memaksa orang langsung semangat gitu. Zaman sekarang karena ini is unprecedented kan, nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi seperti yang aku bilang, what I do now is trying to stay positive. Tentunya aku lebih beruntung dari banyak orang lain. Tapi itu tadi yang aku bilang, this will go away eventually gitu. Dan ketika ini berakhir, kita mau jadi orang yang siap untuk go out there and do what we can do gitu. And jadi kalau misalnya kita sekarang mungkin merasa sedih, tentunya ya it's okay juga. Tapi sewaktu-waktu ini akan berakhir dan let's be someone who's ready to face that optimism gitu. And of course after this all over, we have to be a better person. Pastinya kita kayaknya lebih sabar deh, Mas. Mudah-mudahan. Amin. Mas, thank you so much, Mas. Thank you, Luna, sudah ngundang. Mas, thank you. Aku jangan lupa di casting, Mas. Aku bisa kok berantem. Bener ya? Bener loh. Bener ya? Aku udah latihan terus ya? Di rumah. Bener loh, aku nunggu. Aku pengen main sama Joko Anwar nih. Gimana sih, Mas? Oke. Aku siap jadi pemeran yang cuma 1 scene, 2 scene. Siap. Next ya. Ya, bener. Loh. Bener ya? Awas loh. Iya. Thank you so much, Mas. Thank you so much. Ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir dan supaya banyak teman-teman sebagai sutradara maupun kru bisa syuting lagi, bisa kerja, dapat penghasilan. Aduh, Amin. I really pray. Aduh, mudah-mudahan Tuhan cepet ini. Aku juga kangen syuting, Mas. Jadi ini nyibuk-nyibukin diri nih bikin konten deh. Ya udah syuting juga kan? Syuting. Syutingnya udah gini-gini doang. Syuting laptop. Asli. Mas, thank you so much, Mas. Good luck. Stay healthy. You, Luna. Stay safe. You too. And stay happy ya.
Yes. Thank you. Thanks, Dadah. Mas. Makasih. Bye. Dah. Dadah. Oke, aduh itu dia tadi obrolan seru banget. Emang sedikit agak berat, tapi ini juga pengen ngasih tahu buat kalian semua bahwa ternyata nasib kita filmmaker atau pembuat film pada umumnya, kru atau sutradara bahkan produser juga mengalami hal yang serupa dengan kita semua. Kita lagi susah, tapi bener kata tadi Mas Joko, film Indonesia tuh lagi in the golden era, lagi bener-bener berkembang, lagi bener-bener berjaya-jayanya, tapi kita terkena sedikit musibah seperti ini, tapi bukan berarti kita akan tiarap ataupun mati suri. Jadi tetap semangat untuk filmmaker di luar sana, tetap memberikan karya-karya terbaiknya. Nanti pada saat ini semua berakhir, kita akan mulai syuting lagi, kita akan ada film Indonesia lagi. Jangan lupa nonton film Indonesia, super film Indonesia. Thank you for today, see you tomorrow, bye bye.